Podcast Suara 8, we can hear your voice. Woo! Ketemu lagi sama kita nih, apa kabar hari ini? Oke guys, kali ini segmen kita adalah Ngopi Sik. Wah, apa itu ya? Kalian pada kepo nggak? Pastinya kepo dong. Jadi, Ngopi Sik yaitu ngobrol bareng alumni SMK 8 Semarang, idola kita. Nah, sesuai dengan nama segmennya, yang pastinya kalian pasti udah bisa nebak lah siapa kira-kira tamu kita. Yang pastinya adalah alumni dari SMK kita sendiri. Langsung aja nih kita sambut Mas Ihsan. Hai. Mas Ihsan. Halo Mas, selamat datang lagi di SMK 8. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, saya sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Oke, Mas Ihsan mau kenalan dulu gitu gak apa-apa? Iya, boleh sih. Singkat aja ya. Oke. Saya Isa Asano, dan saya lulusan SMK 8, itu lulusan tahun 2017. Saya lanjut kuliah di Udinus. Kuliah di Udinus itu juga saya sambil kerja juga di anak perusahaannya, namanya Gitu. Dinus Tech. Oke. Terus Udah semester berapa Mas? Semester sih, ini udah masuk semester 7 ya. Alhamdulillah Masuk. ya. Jauh Akhir-akhir banget. ini lagi sibuk apa? Kesibukan saya, ya jelas kalau kesibukan di kantor, di Nustek itu sendiri. Jadi saya juga menangani beberapa proyek di sana. Ya banyak sih, beberapa proyek di situ. Ya cuma itu sih kesibukan ya. Tapi kalau di tengah-tengah sibuk kayak gitu, berarti Mas Sani masih bisa nyempet-nyempetin buat datang ke sini tuh, wah kesempatannya susah termasuknya ya Mas. Oh ya, susah. Soalnya ya minggu ini juga ada beberapa yang sudah mepet deadline ya. Jadi Iya. mau tidak mau, saya juga harus membagi waktu. Kayak ngerjain deadline-nya, ini harus kapan. Ini juga saya harus membagi waktu ke sini juga. Saya sempat-sempatkan ke sini. Mas Sani ini kan baru datang pertama kali ke sini nih setelah Iya. lulus. Nah, gimana nih rasanya balik lagi ke sini? Pastinya kan nostalgia gitu kan. Nah, kira-kira kenangan yang bikin Mas Isa nggak bisa move on sama waktu masa-masa di SMK ini apa nih Mas? Waktu saya datang ke sini ya, saya cukup nostalgia. Tapi memang pastinya setelah ditinggal selama 3 tahun ya. Iya, Saya tinggal 3 selama 3 tahun itu kelihatan berbeda lah sekolahnya. Iya. Lebih baik, yang jelas lebih baik dari sebelumnya. Lebih colorful gitu. Lebih colorful. Udah, Warna-warni. iya. udah tadi sudah sempat tahu belum seluruh sekolah? Belum sih. Saya Oh, baru belum. lihat di bagian depannya sama masuk ke lapangan Pacara itu tadi ya. Itu ke kantin udah? Oh, belum. Udah Ya, beda nanti- banget ya, Mas. nanti saya mampir ke sana. Loh. Oke. Cerita dong Mas, dulu waktu sekolah tuh pernah ikut lomba apa aja? Lomba ya. Kalau lomba itu saya ingat itu saya pernah ikut lomba yang dari Undip itu namanya Unforcom, tapi saya ingatnya itu kelas 1 atau kelas 2. Kelas 1 atau kelas 2 itu saya ikut itu yang membimbing kalau tidak salah Pak Fajar. Bapak Fajar. Iya, Sama kakak tingkat sama teman satu kelas itu saya ikut lomba itu. Ya walaupun nggak menang sih, tapi ada kayak semacam kesan yang didapatkan. iya. sama Setidaknya lomba udah itu. ikut berpartisipasi gitu ya. Sebenarnya saya pernah main ke Undip gitu. Iya. Nah, lalu yang ada satu lomba lagi yang benar-benar saya ingat dan saya berkesan. Apa itu Itu Mas? lomba LKS tingkat Kota Semarang. Ah, LKS tingkat Kota Semarang itu kalau nggak salah saya diadakannya itu di SMK 11, SMK Grafika ya. itu Oh, yang iya. yang atas itu. Iya Oh, di sana. Itu yang membimbing Budian. Selain dibimbing sama Budian itu saya juga dibimbing sama orang dari Dinustek juga. Itu namanya Mas Tova yang dikasih waktu dibimbing itu selama 2 minggu. Dan setelah 2 minggu itu hasil dari bimbingannya ditunjukkan ke manajer software saya dan Tobat. ternyata responnya agak kurang bagus. Saya sudah belajar selama 2 minggu itu ternyata masih kurang. Saya dikasih tahu kalau ada modul-modul atau ada teknologi yang seharusnya dipakai dan diterapkan itu lebih mempermudah. Dan padahal lombanya itu 2 hari lagi. Oh, mepet banget berarti. Iya, mepet sekali. Dan mau nggak mau 2 hari itu pelajari itu apa yang disarankan. Itu masuk semua, Mas. Alhamdulillah masuk. Saya juga kaget ternyata bisa diterapkan. Pas saya lomba itu saya kepikiran, ini ternyata selama 3 jam awal lomba itu saya berprinsip, ini kalau tidak bisa saya terapkan, saya pakai yang sudah ada sebelumnya. Ya walaupun entah selesai atau enggak, pokoknya saya coba dulu lah. Dan ternyata Hasilnya berhasil. Berhasil dan saya lanjutkan dan alhamdulillah selesai. Nah ketika selesai itu kan ada kayak pengumuman kejuaraan. Ketika diumumkan kejuaraannya, ya ternyata juara 2 sih. Tapi walaupun juara 2, itu ada salah satu juri yang dia benar-benar tertarik dengan codingan yang saya buat. Itu dia sampai bilang kalau ini tuh teknologinya sudah jauh dari yang dipakai teman-teman di sini. Jadi walaupun saya juara 2, tapi saya istilahnya tuh sama jurinya dibesar-besarkan lah, dikasih gitu. tahu ini tuh Iya, lebih iya. hebat gitu. Wah, keren Kayak banget. yang juara 1 tuh aku cuma mikirnya ya udah makan tuh juara 1. Jadi saya diangkat nomornya gitu.
Ini perasaannya juara satu kayak gimana? Ya nggak tahu. Ngomong-ngomong itu LKS-nya tentang apa, Mas? LKS-nya itu tentang web design, tapi saya agak kecewa soalnya walaupun di situ tulisannya web design, ketika saya ikut lombanya, ternyata lombanya cuma merancang back end-nya aja, desainnya sudah ada. Padahal di tahun sebelumnya itu desain mereka bikin sendiri. Tapi khusus yang pas saya ikut itu namanya web design tapi enggak desain. Berarti agak beda gitu ya Ah, sistemnya. beda. Mas, tanyakan waktu kelulusan dulu kan dapat peringkat 1 sejurusan RPL nih lah. Itu Iya. gimana ceritanya dari awal? Mas Isa sendiri udah kayak tahu gitu dari awal bakalan dapat ranking 1 atau mungkin itu kayak kejutan banget buat Mas Isa? Kalau bagi saya itu kejutan. Ya, saya ya jelas soalnya saya nggak pernah kepikiran buat atau berambisi untuk mendapatkan peringkat 1. Nggak pernah kepikiran sama sekali. Kayak waktu ujian praktek ya ini saya kerjakan, selesai, udah. Waktu ujian nasional juga sama. Terus tahu-tahu dapat juara 1. Itu kayak unexpected banget ya berarti. Tapi nggak unexpected banget soal. Ya unexpected tapi pada beberapa mata pelajaran, kayak matematika itu memang dari SMP sudah ada apa namanya, kalau dari saya ya memang kasarnya bakat lah, memang seperti itu. Paling menonjol di matematika. Iya, di SMP, SMK itu UN matematika 100. Walaupun saya nggak kepikiran buat pengen dapat segitu. Tuh 100. Nggak Keren tahu dapat banget. segitu. Nggak tahu. Sharing dong, Mas, gimana caranya biar kita siswa-siswa itu bisa aktif berprestasi? Untuk aktif berprestasi, kalau misalnya yang dimaksud itu ranking ya, kalau menurut saya itu nggak perlu terlalu pikirkan lah. Yang penting kalau misalnya ikut pelajaran, kita mendengarkan guru yang mengajar, kita mendapatkan ilmunya juga, waktu ujian juga ya pokoknya dikerjakan sebisanya. Jadi apa adanya gitu ya? Apa adanya, tapi ya jauh banget ya. Dia udah ngajar, udah dijelasin, terus tanya lagi, padahal dia ngomong sendiri di belakang. Kalau itu kan nggak sopan. Iya, kurang ajar. Mas Isa ini sukses kan selain dapat dorongan dari orang tua sendiri juga peran guru ini besar banget ya Mas. Iya. Menurut Mas Isa sendiri gitu peran guru yang ngajar dari SMP, dari SD, SMP sampai SMK tuh kayak gimana? Di SD, SMP sama SMK. Iya. Kalau dulu ya jelas sangat berperan lah ya. Kalau misalnya apalagi dari SD itu kan, kalau guru SD 6 itu tahun kan sendiri itu kan ya. guru SD itu apalagi kalau kelas 1 itu kan kayak masih diajarin dibimbing banget gitu. Bocah-bocahnya gitu. Apalagi sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan itu masih diarahkan. Masih banget. Kalau SMP itu udah mulai ada kayak tegasnya, ada tegas, ada yang galak. Jadi Ya karena SMP udah mulai nakal-nakalnya, udah mulai nakal ditegasin gitu. Kalau guru SMK itu ada sedikit kelebihan, soalnya karena guru SMK itu kan ngajar produktif ya, mata pelajaran produktif itu kan itu sedikit berbeda dengan yang SMA, karena yang SMK itu kan lebih ke teknis, kalau SMA lebih ke teori. Langsung terjun ke praktiknya gitu. Iya, langsung terjun ke jelas berperan sih. Apalagi ke saya dari SMP itu kan nggak tahu tuh apa itu ngoding. Ya tahu kalau misalnya software bisa dibuat dengan cara ngoding. Saya tahu, tapi saya nggak tahu caranya. Ya seperti itu. Ketika saya masuk, oh ternyata dasar-dasarnya seperti ini. Dan setelah dapat dasar-dasarnya itu saya explore. Langsung searching gitu banyak. Iya, langsung tertarik sama coding gitu ya. Jadi peran guru itu penting banget ya buat Mas Isa. Ya penting. Kalau boleh tahu siapa sih guru yang menginspirasi Mas Isa selama di SMK ini? Guru yang paling menginspirasi saya, enggak paling sih, ada beberapa guru dan kebanyakan dari mata pelajaran produktif semua, di RPL semua. Nah itu ada Budian dan Pak Fajar. Budian dan Pak Fajar itu mereka membimbing saya selama lomba, jadi ya sangat membantu dan saja bagi saya sangat berkesan lah. Lalu ada guru juga namanya Pak Agung, dan dulu juga ada Bu Minar. Itu kalau ngajar itu mereka tegas bukan galak. Kalau menurut saya kalau menurut saya tegas dan disiplin. Kalau galak ya itu pemikiran siswanya masing-masing ya. Mereka merasa itu galak atau itu ditegasin. Soalnya mereka tegas pun karena memang itu yang harus dilakukan, memang bukan karena memang galak, itu memang karena istilahnya sayang sama murid-muridnya. Iya dong, guru kan kayak gitu ya. Iya. Terus juga ada satu lagi Bu Nuning. Dulu Bu Oh, Nuning iya, itu Bu sebagai Nuning. wali kelas saya. Itu juga setiap di kelas tuh selalu memberikan nasihat, wejangan gitu. By the way, Mas Isa kerja di bidang apa? Setelah lulus itu saya masuk ke Dinustek ya. Kalau di Dinustek itu software house, sebuah perusahaan yang membangun software. Oh, Ada klien yang minta dibuatkan aplikasi, dan dari Dinustek itu membuatkan aplikasinya. Kalau bidangnya ya jelas sesuai, soalnya saya di sini ambil RPL, belajar programming. Di sana saya jadi web developer. Cocok lah, sesuai. sesuai passion gitu Iya, ya. sesuai dengan. Bisa masuk ke Udinustek gimana itu Mas? Saya bisa masuk ke Dinustek karena saya ikut magang.
Ikut Jadi magang. dari SMK 8 itu kan ada program magang. Ya. Nah, dari magang itu saya diarahkan ke Binustek. Jadi kalau dulu itu magangnya dibagi dua. Jadi ada 2 periode. Di kelas 2 2 bulan, kelas 3 2 bulan juga. Beda ya sama kita ya. Beda. Dulu itu saya ikut yang pertama, 2 bulan yang pertama. Yang periode pertama itu saya ikut yang Binustek. Saat kelas 3 itu padahal saya juga sudah istilahnya sama teman-teman saya juga mencari tempat kerja lain, udah dapet, udah cocok, tapi ternyata sama kemudian diarahkan kembali ke Dinustek, soalnya mau diikutkan lomba LKS itu tadi. Jadi kayak udah langsung kayaknya udah kelihatan banget ikut ini aja gitu. Iya, setelah saya ikut magang itu, ternyata setelah lulus ditelepon dari pihak Dinustek, diajak ikut gabung ke Dinustek. Oh, langsung berarti. Iya, jadi saya tertarik tentu saja. Akhirnya saya ambil kesempatan. Ngomong-ngomong, ini kan Mas Isa kuliah sambil kerja ya. Iya, Sharing dong gimana caranya kita buat bagi waktu antara kuliah sama kerja. kalau untuk bagi waktu antara kuliah dan kerja, ya kalau dari saya itu tempat kerjanya alhamdulillah agak fleksibel. Jadi kalau misalnya waktunya kuliah ya udah kuliah, tapi setelah kuliah nanti balik ke kantor lagi buat kerja. Kalau disaranin ya kalau misalnya mau ambil kuliah sambil kerja itu ya, saran saya sih ambil malam karena biasanya kerja itu kan pasti dari pagi sampai sore ya. Iya juga. Nah, nanti malamnya bisa dilanjutin kuliah. Atau kalau misalnya ada program kelas karyawan yang mungkin diadain Sabtu Minggu gitu kan. Nah, itu juga bisa diambil. Itu pernah nggak suatu kayak pernah tabrakan gitu kerja sama kuliah? Tabrakan kerja sama kuliah pasti pernah. Saya pernah juga waktu kuliah, itu waktu ujian kelihatannya. Di waktu UAS ada 2 prioritas. Yang satunya UAS, yang satunya pekerjaan. Itu Nah, harus milih kan Mas? Harus milih, pasti harus pilih salah satu. Soalnya nggak mungkin dua-duanya. Kan? Iya lagi. Terus akhirnya udah nih, ini saya yang pekerjaan dulu aja deh, yang bisa utamain. Oh gitu. Soalnya kalau mata kuliah yang lain masih bisa ngangkat, yang ini tak biarin down aja, tidak apa-apa. Oh iya gitu. Soalnya kalau kuliah itu kan agak fleksibel. Kalau misalnya kamu ada satu mata kuliah yang bermasalah, atau ada yang trouble gitu lah, misalnya sama dosennya lah, atau mungkin bentrok sama pekerjaan, atau ya masalah lain itu. Nah itu nggak masalah kalau misalnya mau dibiarin. Udah terlanjur ambil, ternyata sulit ngikutinnya, ya udah tinggal aja. Nanti diambil di semester selanjutnya masih bisa. Tapi ya jangan sering-sering sih. Bahaya. Itu tipsnya bermanfaat banget buat kita yang besok yang terutama kelas 12 nih yang besok mau lulus terus langsung kuliah itu ya. Terus Mas, itu kan kita kan sebagai anak yang masih muda kan masih labil gitu ya. Kita maunya ini, maunya itu. Mimpinya tuh tinggi-tinggi gitu loh Mas. Dan itu kalau nggak terwujud itu kita yang masih anak muda kayak gini harusnya ngapain gitu. Kan mumpung masih muda ya. Jadi kalau kita ngomong masalah keinginan itu kan idealisme ya. Kalau idealisme itu ya pertama kamu punya idealisme, tapi orang lain juga punya gitu kan, juga punya. Atau kamu punya idealisme tapi sebenarnya orang-orang lain membutuhkan sesuatu yang ternyata tidak match atau tidak cocok dengan keinginan kalian. Itu kenyataannya sih. Mungkin kalau misalnya kita punya keinginan mewujudkan itu, ternyata selama proses kok ternyata gagal, Gak sesuai gitu. Gak sesuai gitu kan, gak masalah. Soalnya karena kalau kamu gagal itu sendiri nggak sepenuhnya itu sia-sia, pasti ada kayak ilmu yang bisa diambil dari sana. Seenggaknya kamu pernah mencoba nyebur ke sana, dan ternyata kamu tahu seluk-beluknya, jeripayahnya. Akhirnya mungkin bisa saja keinginan yang tadinya terlalu tinggi itu akhirnya bergeser, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Berarti kita yang masih muda tinggal beradaptasi aja sama yang tinggal udah beradaptasi terjadi aja. gitu kan. Kalau soal pencapaian pekerjaan yang membuat Mas Isa bangga tuh bagian apa? Mungkin pas ngerjain project apa atau sama klien siapa gitu ada? Ada. Jadi kalau pekerjaan di Dinustek itu saya sering buat untuk pemerintah. Jadi kliennya itu dari pemerintah. Di aplikasinya itu pakai tingkat kota atau kabupaten. Tingkat kota gitu. Iya, setingkat itu. Iya, saya membuat aplikasi yang dipakai banyak orang. Ya, itu menurut saya sih udah cukup membanggakan lah. Iya sih, membanggakan. Bisa sampai luar kota loh. Patut banget buat dicontoh buat kalian. Siapa tahu nanti juga bisa berprestasi, terus habis itu berprestasi lulus. Kalian bisa menciptakan sesuatu sampai keluar kota atau mungkin luar pulau. Wah, keren banget ya kan ya Ir. Apalagi kalau luar negeri itu. Itu udah sampai internasional udah ngeri sekali itu. Oke Mas, ini kan pandemi COVID nih Mas, di tengah-tengah maraknya pandemi kayak gini. Kerja, sekolah, sampai kayak ekonomi itu kan semuanya ketunda gitu ya. Mas Isa sendiri ngerasa kesusahan atau enggak? Kesusahan sih enggak. Soalnya kalau misalnya bicara tentang pekerjaannya developer itu kan by project atau sesuai dengan timeline project yang sudah kita buat. Kita sudah menentukan hari ini mau nyelesain apa. Masalah mau ngerjain di mana itu kan nggak masalah. Kita bisa kerjain di rumah lah, atau
kerjain di kantor lah. Berarti kayak Bahkan- fleksibel gitu ya. Iya, fleksibel. Bahkan kalau yang di luar-luar itu ada yang buka lowongan pekerjaannya remote, jadi mungkin kantornya di Jakarta, tapi karena remote kamu dari Semarang bisa aja kerjain lah. Paling ke Jakarta cuma buat tim atau cuma buat. Tapi Mas Isa gitu Teman aja. pernah kerja sampai mengharuskan untuk keluar kota gitu pernah? Kalau kerja mengerjakan project dari luar kota, nah tapi kalau Keluar kota mengharuskan dulu. untuk keluar kota sih, oh ya otomatis ya. Soalnya karena kesana itu kan aplikasinya perlu dipaparkan. Seenggaknya saya bisa terlibat di antara bagian memaparkan atau bagian yang mendemonstrasikan aplikasinya. Oh, oke. Kayak gitu berarti kita semua tinggal fleksibel gitu ya sama pandemi corona ini. Iya. Jangan dibuat susah lah. Kalau dari pandangan Mas Isa sendiri tuh gimana cara sekolah buat mempersiapkan siswanya untuk menuju dunia kerja yang lebih luas? Untuk mempersiapkan ke dunia kerja yang lebih luas. Kalau siswa sih, misalnya ya kita mendapatkan apa yang sudah diajarkan dari guru itu masih kurang, kita bisa aja kayak join komunitas atau ikut Belajar webinar. dari luar Terus kalau sekolah misalnya gitu. ada, ini kan sekarang lagi pandemi kan, jadi Iya. beberapa ada yang banyak ngadain webinar itu kan. Betul. Entah itu webinar marketing lah, atau mungkin ngoding lah, atau bisnis itu Iya, kan, gitu. itu bisa diikutin aja, itu bisa menambah wawasan. Kayak buat menambah kesibukan gitu di Iya, rumah menambah biar gak kesibukan. rebahan mulu ya kan Oh, iya, gitu. benar. Oh ya Mas, karena pandemi corona ini kan siswa-siswi diharuskan belajar di rumah nih. Bahkan yang harusnya magang itu juga ada yang sampai magang di rumah. Ada saran gak nih untuk siswa-siswi terutama yang di SMK Negeri 8 biar tetap semangat menjalani belajar dan juga magangnya? Biar semangat, misalnya jenuh nih di rumah terus, Iya. ya sesekali mungkin cari suasana sedikit lah keluar. Padahal keluar nggak boleh ya. Iya sih. Tapi keluar di sini bukan terus main ke Ke apa sih, tempat lain gitu kafe kayak atau kemana ya, tempatnya ngopi ramai gitu ya. kan. Iya, Kita tempatnya ya yang pokoknya ganti suasana aja sih. Kalau misalnya boring di rumah gitu, ya nggak usah jauh-jauh banget dari rumah gitu. Seenggaknya bisa ngerjain. Soalnya kan nggak masalah kamu ngerjain di mana aja. Nggak jadi asalkan masalah. patuhi protokol kesehatan gitu Salah ya tuh kan. protokol kesehatan nggak masalah. Oke. Terus ya karena jarang ketemu sama teman juga kan. Sesekali di chat lah gitu ya. Oke, itu kalau ada Ngajak yang ngechat. ngobrol. Iya, kalau ngechat ya. Ya, Kalau teman-temannya ada yang juga ya ngechat. jangan lupa sama temen, ntar kalau masuk sekolah tiba-tiba ini siapa nggak kenal gitu kan, ya aneh banget gitu ya. Oh iya, harapan buat sekolah kita ini gimana Mas? Menurut pandangan Mas Isa sebagai alumni? Kalau dari saya sih, saya berharap dari sekolah itu bisa menyesuaikan kurikulum yang ada. Kita sesuaikan dengan teknologi yang sekarang. Apalagi teknologi itu kan majunya pesat sekali. Oh iya, Jadi betul. kehitungan 1 tahun gitu aja, itu udah beda banget. Jadi Udah banyak harus perkembangannya terus gitu. menerus berkembang. Itu dari sisi kayak pengetahuan. Kalau dari sisi kayak pengenalan di industri, saya rasa sih cukup. Tapi kalau bisa tingkatkan lagi, kita tambah wawasan siswa industri-industri yang ada saat ini. Entah itu masalah startup atau mungkin software house yang ada, atau mungkin kalau ada yang tertarik game itu kan juga ada studio game juga, itu bisa dikenalkan. Nah, itu pas banget buat kalian yang suka game, yang mau jadi gamers itu kan ya kan. Sebelum kita lanjut ke bagian terakhir, seperti biasa ini bakalan ada mini quiz dari kita. Pertanyaan yang udah kita siapin nih silakan didengar dengan baik-baik ya. Jadi pertanyaannya, tadi Mas Isa kan udah nyebutin ya kalau Mas Isa ini masuk kuliah di Udinus. Siapa yang tahu Mas Isa ini sampai semester keberapa? Nah, itu dia pertanyaannya. Silakan kalian boleh komen nanti. Untuk yang bisa jawab, kita bakalan umumin pemenangnya di next episode. Oke guys, untuk pemenang kuis di episode sebelumnya adalah @calvins.simbolon. Wah, selamat ya. Selanjutnya akan dihubungi oleh tim dari Suara 8. Buat kalian yang udah ikutan mini kuisnya tapi belum menang, jangan berkecil hati ya. Karena di episode selanjutnya itu bakal ada kok mini kuis lainnya. Oh iya, jangan lupa sertakan hashtag Jawab Suara 8 saat kalian menjawab kuis. Itu tadi kita udah banyak banget ngobrol sama Mas Isa. Semoga saran-saran dan juga pengalaman dari Mas Isa itu bisa membuat kita termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya, terutama untuk adik kelas dari Mas Isa sendiri, siswa-siswi dari SMK Negeri 8 Semarang. Ya, terima kasih untuk Mas Isa yang udah berkenan hadir di podcast Suara 8 ini. Ya, sama-sama. Ini first time segmen ngopi sek loh Mas. Semoga Saya merasa terhormat. semoga makin sukses untuk Mas Isa. Buat kalian yang punya saran atau usul nih, silakan banget untuk komen di media sosial kita, karena kita bakalan nungguin semua komen-komen kalian. Dan jangan lupa untuk terus tunggu podcast Suara 8, karena kita akan balik lagi dengan konten-konten yang lebih seru. Dan yang pastinya setiap minggunya kita akan ketemu lagi. Terima kasih buat kalian semua yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Aku Irma. And I'm Zizi. Ketemu lagi di episode
episode selanjutnya hanya di Suara 8. We can hear your voice. See you next time, people. Wassalamualaikum.